komponen-komponen utama dalam risiko mata uang asing. Ada beberapa komponen utama dalam risiko mata uang asing. Yang pertama, risiko akuntansi merupakan risiko bahwa perlakuan akuntansi yang lebih disukai atas suatu transaksi tidak tersedia. Yang kedua, lindung nilai neraca merupakan mengurangi eksposur valuta asing yang dihadapi dengan membedakan berbagai aktiva dan kewajiban luar negeri suatu perusahaan. Yang ketiga, pihak lawan merupakan individu atau lembaga yang berpengaruh dengan suatu transaksi. Yang keempat, risiko kredit merupakan risiko bahwa pihak lawan mengalami gagal bayar atas kewajibannya. Yang kelima, derivatif merupakan perjanjian kontraktual yang menimbulkan hak atau kewajiban khusus dengan nilai yang berasal dari instrumen atau komoditas keuangan lainnya. Yang keenam, eksposur ekonomi merupakan pengaruh perubahan kurs valuta asing terhadap biaya dan pendapatan perusahaan di masa depan. Yang ketujuh, risiko potensial posisi aktiva bersih merupakan kelebihan posisi aktiva terhadap posisi kewajiban juga disebut sebagai posisi positif. Yang ke-8, risiko potensial posisi kewajiban bersih merupakan kelebihan posisi kewajiban terhadap posisi aktiva juga disebut sebagai posisi negatif. Yang ke-9, investasi bersih merupakan suatu posisi aktiva atau kewajiban bersih yang terjadi pada suatu perusahaan. Yang ke-10, jumlah nasional merupakan jumlah pokok yang dinyatakan dalam kontrak untuk menentukan penyesuaian. Yang ke-11, lindung nilai operasional merupakan perlindungan risiko valuta asing yang memfokuskan pada suatu variabel yang mempengaruhi pendapatan dan beban suatu perusahaan dalam mata uang asing. 12. Opsi merupakan hak atau bukan kewajiban untuk memberi atau menjual suatu kontrak keuangan sebesar harga yang ditentukan sebelum atau pada saat tanggal tertentu di masa datang. Tugas dalam mengolah risiko mata uang asing. Manajemen risiko dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengolah risiko keuangan yang dihadapi secara aktif. Jika nilai perusahaan menyamakan nilai kini arus kas, maka manajemen potensial risiko dapat dibenarkan dengan beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, manajemen eksposur membantu dalam menstabilkan ekspektasi arus kas perusahaan. Yang kedua, manajemen eksposur yang aktif memungkinkan perusahaan untuk mengkonsentrasi pada risiko bisnisnya yang utama. Yang ketiga, para pemberi pinjaman, karyawan, dan pelanggan juga memperoleh manfaat dari manajemen eksposur. Pemberi pinjaman umumnya memiliki toleransi risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan pemegang saham, sehingga membatasi perusahaan untuk menyeimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemegang obligasi. Mengidentifikasi dan menghitung risiko translasi. Laporan keuangan anak perusahaan luar negeri yang berdominasi dalam mata uang asing disajikan ulang dengan mata uang induk perusahaan. Proses penyajian ulang informasi keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya disebut translasi. Risiko translasi dapat dihitung dengan dua cara, yaitu satu, potensi risiko positif apabila aktiva terpapar lebih besar daripada kewajiban. Kedua, potensi risiko negatif apabila kewajiban terpapar melebihi aktiva. Mengidentifikasi dan menghitung risiko transaksi. Kerentanan transaksi berkaitan dengan keuntungan dan kerugian nilai tukar valuta asing yang timbul dari penyelesaian transaksi yang berdominasi dalam mata uang asing. Keuntungan dan kerugian transaksi memiliki dampak langsung terhadap arus kas. Perusahaan dapat memilih untuk melindungi nilai struktural yang mencakup pemilihan atau relokasi tempat manufaktur untuk mengurangi potensi risiko operasi. Pengukuran risiko operasi yang tepat memerlukan pemahaman struktur pasar di mana perusahaan dan pesaingnya melakukan kegiatan usaha, serta pengaruh kurs real atau sebagai kebalikan dari nominal. Perbedaan resiko akuntansi dan resiko ekonomi. Untuk resiko akuntansi, potensi resiko akuntansi versus ekonomi ini merupakan pengaruh perubahan nilai mata uang terhadap kinerja operasi dan arus kas masa depan perusahaan. Misalnya, jumlah aktiva terpapar anak perusahaan sebesar $25.000 dan jumlah kewajiban terpapar sebesar $7.500.
Selisihnya adalah potensi resiko bersih yaitu sebesar $17.500. Berdasarkan laporan ini, seorang manajer keuangan dapat memutuskan untuk melakukan lindung nilai atas posisi ini dengan menjual sebanyak $17,5 juta Australis dalam pasar forward mata uang. Sedangkan untuk resiko ekonomi, yaitu potensi resiko ekonomi menunjukkan bahwa perubahan kurs mempengaruhi posisi kompetitif perusahaan dengan mengubah harga masukan dan keluaran perusahaan relatif terhadap harga kompetitor luar negeri. Potensi resiko ekonomi atau operasi sedikit terkait atau tidak memiliki kaitan dengan potensi resiko translasi atau transaksi. Dengan demikian, pengelolaan atas potensi risiko semacam itu memerlukan teknologi lindung nilai yang relatif bersifat strategis dan bukan taktis. Tentang mengetahui strategi perlindungan nilai tukar dan perlakuan akuntansi yang diperlukan. Strategi perlindungan nilai tukar. Yang pertama, lindung nilai neraca. Dapat mengurangi potensi risiko yang dihadapi perusahaan dalam menyesuaikan tingkatan dan nilai denominasi moneter aktiva dan kewajiban perusahaan yang terpapar. Yang kedua, lindung nilai operasional. Bentuk perlindungan risiko ini berfokus pada variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan dan beban dalam mata uang asing. Yang ketiga, lindung nilai struktural. Lindung ini mencakup relokasi tempat manufaktur untuk mengurangi potensi risiko yang dihadapi perusahaan. Yang keempat, lindung nilai kontraktual. Nilai kontraktual ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada para manajer dalam mengelola potensi risiko valuta asing yang dihadapi. Perlakuan akuntansi yang diperlukan. PASB menerbitkan PAS nomor 133 yang diklarifikasi melalui PAS 149 pada bulan April 2003 untuk memberikan pendekatan tunggal yang komprehensif atas akuntansi untuk transaksi derivatif dan lindung nilai. Masalah akuntansi dan pengendalian terkait dengan manajemen risiko nilai tukar mata uang asing. Perusahaan-perusahaan secara berkesinambungan meningkatkan dan menerapkan strategi-strategi baru untuk memperbaiki arus kas dalam rangka meningkatkan kekayaan pemegang saham. Sejumlah strategi mengharuskan dilakukannya ekspansi dalam pasar lokal. Pasar luar negeri menciptakan kesempatan timbulnya peningkatan arus kas perusahaan. Banyaknya hambatan masuk ke dalam pasar luar negeri yang telah dicabut atau berkurang, mendorong perusahaan-perusahaan untuk memperluas perdagangan internasional. Konsekuensinya, banyak perusahaan nasional berubah menjadi perusahaan multinasional yang didefinisikan sebagai perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam suatu bentuk bisnis internasional. Tujuan MNC sendiri secara umum adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Ada beberapa kendala yang dialami oleh perusahaan MNC seperti kendala lingkungan, kendala regulator, dan kendala etika. Kendala lingkungan dapat dilihat dari beberapa karakteristik setiap negara. Kendala regulator berupa perbedaan peraturan setiap negara yang ada seperti pajak, aturan-aturan konversi valuta, serta peraturan-peraturan lain yang dapat mempengaruhi arus kas anak perusahaan. Kendala etika sendiri digambarkan sebagai suatu praktik bisnis yang berbeda-beda di setiap negara. MNC dalam melakukan bisnis internasionalnya secara umum dapat menggunakan metode-metode berikut. Yang pertama, perdagangan internasional. Kedua, leasing. Ketiga, pricing. 4. Usaha patungan. 5. Akuisisi. 6. Pembentukan anak perusahaan baru di luar negeri. Manajemen dapat menggunakan pengendalian terhadap nilai tukar mata uang asing dengan lindung nilai. Namun, setiap strategi manajemen risiko keuangan harus mengevaluasi efektif program lindung nilai tersebut. Umpan balik dari sistem praktek manajemen risiko. Nilai kinerja program manajemen risiko juga untuk digunakan. Jadi intinya, pengendalian keuangan yang efektif adalah dengan sistem evaluasi kinerja. Sistem evaluasi kinerja tersebut bermanfaat
bermanfaat di berbagai sektor. Sektor ini mencangkup, tetapi tidak terbatas pada bagian kreasi perusahaan, pembelian dan anak perusahaan luar negeri.